Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Miss Ayudia Permatasari. Miss akan mengajar matematika peminatan pada hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai limit fungsi trigonometri. Tidak perlu bersusah payah, mari kita lihat langsung saja rumus limit fungsi trigonometri. Yang pertama itu ada limit x mendekati 0, x per sin x, dilihat ya, ada x per sin x, itu akan jadi sama dengan 1. Yang kedua, itu kalau ada limit x mendekati 0 sama dengan yang tadi, tapi ini tan, jadinya x per tan x itu sama dengan 1. Yang ketiga, itu ada limit cos x. Nah, ini nggak pakai per ya, hanya ada cos x, maka dia akan sama dengan 1. Lalu, yang keempat adalah limit x mendekati 0 dibalik. Tadi x per sin x, sekarang jadinya sin x per x. Juga sama, hasilnya akan jadi 1. Yang terakhir adalah limit x mendekati 0, tan x per x itu juga sama dengan 1. Selanjutnya, jadi dapat kita simpulkan dari rumus-rumus yang telah kita uraikan tadi, yaitu yang pertama adalah ketika limit x mendekati 0 sin mx, artinya ada koefisiennya dari x tersebut yaitu m, per nx, ada koefisien juga yaitu n, maka hasilnya akan jadi m per n. Jadi dia cuma ambil koefisiennya saja, m per n. Begitu juga kalau misalnya dibalik. Jadi limit x mendekati 0 nx per sin mx itu juga jadinya n per m. Jadi dia hanya ambil koefisiennya saja. Begitu juga dengan tan. Tan mx per nx jadinya akan jadi m per n. Ataupun sebaliknya, sama juga, jadi limit x mendekati 0 nx per tan mx sama dengan n per m. Nah, di sini ketika ada limit x mendekati 0 sin mx per sin nx, jadi dia sama-sama sin, tetap sama juga, kita harus ambil dia koefisiennya saja, m per n. Ataupun sama, jadi tadi sin, sekarang tan, limit x mendekati 0, tan mx per tan nx, itu akan jadi m per n. Nah, ada satu lagi yaitu kalau misalnya sin sama tan nih. Jadi limit x mendekati 0, sin mx per tan nx jadi sama dengan m per n, atau dibalik jadi limit x mendekati 0, tan mx per sin nx sama dengan m per n. Jadi intinya rumus ini adalah hanya mengambil koefisiennya saja. Next. Nah, Miss langsung kasih contohnya. Yang pertama ya, limit x mendekati 0 dari rumus yang sudah kita ketemukan tadi, yaitu sin mx per nx akan jadi m per n. Contohnya, yang pertama, limit x mendekati 0 sin 8x per 4x, maka hasilnya akan jadi penyelesaiannya, ya ambil koefisiennya, karena sin 8x jadi 8, per 4x jadi 4, jadi 8 per 4 sama dengan 2. Lalu kalau dibalik sama juga, limit x mendekati 0 nx per sin mx sama dengan n per m, itu rumusnya tadi. Contohnya, limit x mendekati 0 4x per sin 8x, maka hasilnya akan jadi 4 per 8 sama dengan 1 per 2. Ya, ini cuma dibalik-balik aja ya. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya adalah untuk tan. Jadi limit x mendekati 0, tan mx per nx itu sama dengan m per n, sesuai rumus tadi. Maka contohnya, ya, limit x mendekati 0, tan 9x per 3x. Jadi kita harus ambil koefisiennya saja. Jadi penyelesaiannya, limit x mendekati 0, karena di sana ada tan 9x, maka kita ambil angka 9-nya, per 3x, maka kita ambil angka 3-nya. Sehingga hasilnya jadi 3. Ya, begitu juga kalau dibalik, limit x mendekati 0, nx per tan mx sama dengan n per m.
Maka contohnya dibalik saja, limit X mendekati 0, 3X per tan 9X, sehingga hasilnya kita ambil koefisiennya saja, jadi 3/9. Kita kecilkan, 3 bagi 3 jadi 1, 9 bagi 3 jadi 3, ya. Oke, itu contohnya tadi. Sekarang contoh lainnya. Sama juga ketika sin sama sin sekarang. Kalau sin sama sin, hasilnya akan jadi, ya ini contohnya. Limit X mendekati 0, sin 9X per sin 7X, maka kita hanya ambil angkanya saja. Jadi hasilnya adalah ya 9/7, atau sama dengan kita kecilkan jadi pecahan campuran 1, 2/7. Begitu juga dengan tan, kalau tan mx per nx, jadi hasilnya akan jadi m per n. Contohnya, limit x mendekati 0, tan 8x per tan 5x. Maka hasilnya akan jadi ya 8/5, ambil angkanya, lalu kita kecilkan menjadi pecahan campuran 1, 3/5. Oke, ini contoh untuk yang terakhir dari rumus-rumusnya. Sin mx per tan nx. Jadi sin sama tan ya, sama juga, tetap sama. Jadi hasilnya kalau misalnya contohnya limit x mendekati 0, sin 11x per tan 4x, sama, kita hanya akan ambil angkanya saja, sehingga jadinya 11/4, atau sama dengan kita kecilkan jadi 2, 3/4. Begitu juga sebaliknya, kalau tan mx per sin nx, maka kita lihat contohnya, tan 3x per sin 2x, hasilnya akan jadi 3/2, atau sama dengan 1/2. Oke, next. Kalau tadi cuman contoh-contoh yang biasa ya. Nanti kita akan gunakan note ini. Note ini adalah pelajaran yang sudah kita pelajari di kelas 11 yang lalu. Oke, rumus trigonometri lainnya banyak ya. Ada yang pertama sin AX itu sama dengan 2 sin setengah AX cos setengah AX. Jadi kalau misalnya A-nya itu 2, kalau A-nya itu 3 ya. Yang kedua itu kalau cos AX itu beda lagi nih. Jadi hasilnya sama dengan 2 cos kuadrat setengah AX min 1. Lalu bisa juga kalau cos kuadrat AX plus sin kuadrat AX itu akan jadi 1. Oke, ini hanya digunakan ketika dibutuhkan, karena ini hanya sampingan saja, note tadi ya. Catatannya karena sudah kita pelajari di kelas 11 ya. Oke, kalau cos AX tadi juga bisa jadi dibalik 1 min 2 sin kuadrat setengah AX. Lanjut, itu cos AX lagi, jadi bisa juga cos kuadrat setengah AX min sin kuadrat setengah AX. Nah, di sini yang sering kita gunakan adalah sin X min sin Y, itu akan jadi sama dengan 2 cos setengah X plus Y sin setengah X min Y. Nanti kita lihat ada contohnya ya. Lalu yang selanjutnya sin X plus sin Y itu jadinya 2 sin setengah X plus Y cos setengah X min Y. Cos X plus cos Y jadinya 2 cos setengah X plus Y cos setengah X min Y. Cos X min cos Y jadinya min 2 cos setengah X plus Y sin setengah X min Y. Oke, contoh tipe soal. Jadi di sini Miss kasih contoh tipe soalnya. Tipe 1. Ya, limit X mendekati 0, tan pangkat 3 5x per 10x kuadrat sin setengah x. Jadi di sini yang harus kita lakukan adalah hanya memecahkannya saja. Jadi kita pecah-pecah nih. Hasilnya akan jadi tan, karena dia pangkat 3, jadi 3 kali tan 5x. Tan 5x dikali tan 5x dikali tan 5x.
per, karena dia 10x nya kuadrat, jadi 10x dikali 10x, lalu sin setengah x. Nah, bisa kita pecah-pecah karena dia bentuknya perkalian. Jadi kita pecahin limit x mendekati 0 tan 5x per 10x, lalu dikali limit x mendekati 0 tan 5x per 10x, lalu dikali limit x mendekati 0 tan 5x per sin setengah x. Maka dapat kita gunakan rumus yang kita sudah pelajarin tadi. Hasilnya akan jadi kita ambil koefisiennya saja. Jadi 5 per 10 dikali 5 per 10 dikali 5 per setengah. Ya, dikecilin jadi setengah dikali setengah dikali. Itu pelajaran SD ya, yang bawah jadiin kali. Jadi 5 kali 2 per 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 10 per 4 ya. Itu tipe yang pertama. Lanjut. Tipe yang kedua itu adalah ya ini tadi sin limit x mendekati 0 sin 4x ditambah tan 3x min sin 5x per 2x itu sama dengan. Nah, di sini juga sama, kita hanya butuh memisahkannya. Yang harus kalian paham adalah kalau dalam pecahan penyebut itu adalah milik semua pembilang ya. Beda halnya dengan pembilang. Pembilang itu nggak ada nggak sendiri-sendiri, dia harus satu kesatuan ya. Nah, di sini jadi karena tadi penyebut itu adalah milik semua pembilang, artinya bisa kita pecah-pecah sehingga jadi limit x mendekati 0 sin 4x per 2x plus limit x mendekati 0 tan 3x per 2x min limit x mendekati 0 sin 5x per 2x, sehingga dapat kita gunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Jadi 4 per 2 ditambah 3 per 2 dikurang 5 per 2. Hasilnya akan jadi 2 per 2 atau sama dengan 1. Tipe yang ketiga. Iya. Oke. Nah, limit x mendekati 0 sin 4x plus sin 2x per 3x cos x. Nah, di sini dapat kita gunakan rumus yang sudah kita pelajari di kelas 11 atau yang sudah Miss tulis tadi note ya. Jadi, penyelesaiannya dapat kita tulis, kita ubah dulu. Kalau sin 4x plus sin 2x itu kan tadi rumusnya adalah 2 sin setengah 4x ditambah 2x gitu, cos setengah 4x dikurang 2x per 3x cos x. Jadi penjumlahan jadinya dikali ya. Oke, hasilnya akan jadi 2 sin setengah 6x cos setengah 2x per 3x cos x. Lalu hasilnya disederhanakan lagi jadi 2 sin 3x cos x per 3x cos x. Ya, kita pecah jadi 2 sendirian sin 3x per 3x cos x per cos x. Cos x per cos x itu habis sehingga jadi 1. 2 dikali 3 per 3 dikali 1. Jadi hasilnya 2 kali 1 jadi 2 ya. Tipe selanjutnya ya, tipe keempat itu ada pemfaktoran ya. Pemfaktoran itu artinya ada kaitannya dengan memfaktorkan. Ini contohnya ya, limit x mendekati 0 x kuadrat min 1 sin 6x per x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 2x. Jadi di sana kan kita bisa lihat ada yang harus kita faktorkan ya. Oke. Ya, limit x mendekati 0. Jadi x kuadrat min 1 itu bisa kita faktorkan karena akan jadi x plus 1 x min 1 ya, sesuai pelajaran kita di kelas 10. Terus sin 6x per, nah di sana kan x-nya pangkat 3. Jadi kita pecahin dulu x, lalu kita faktorin sehingga jadi x plus 2 x plus 1 ya. Nah, hasilnya limit x mendekati 0 x min 1 oh ya, tadi x plus 1 sama yang bawahnya x plus 1 jadi dicoret sehingga jadi x min 1 sin 6x per x plus 2.
kita pecah jadi limit x mendekati 0, x min 1 per x plus 2 dikali limit x mendekati 0 sin 6x per x, sehingga hasilnya jadi ya yang limit x min 1 per x plus 2 itu dimasukin nilainya jadi 0 min 1 per 0 plus 2 dikali sin 6x per x itu jadi 6, sehingga hasilnya akan jadi min setengah dikali 6 jadi min 3. Ya, tipe terakhir akar sekawan ya. Akar sekawan itu artinya kita harus mengalihkan dengan akar sekawan. Nah, di sini limit x mendekati 0, contohnya sin 2x per 3 min akar 2x plus 9. Nah, di sana kan ada akarnya nih. Jadi, kalau sesuai ketentuan akar sekawan, itu akan harus dikali dengan 3, karena dia minus jadi plus akar 2x plus 9 per sama, jadi atas sama bawah sama, 3 plus akar 2x plus 9. Nah, sehingga hasilnya jadi yang di atasnya tetap seperti itu saja, tidak perlu dipecahkan atau dikalikan. Yang bawahnya kita kaliin, 3 kali 3 jadi 9, min kali plus jadi min, akar kali akar, akarnya hilang, ambil isinya saja. Disederhanakan lagi, jadinya yang atas tetap, yang bawah 9 min 2x min 9. Hasil akhirnya 9 min 9 kan jadinya 0 nih. Jadi hasilnya jadi sin 2x per 3 plus akar 2x plus 9 per min 2x. Ya, jadi sama dengan limit x mendekati 0 sin 2x per min 2x dikali limit x mendekati 0 3 plus akar 2 akar 2x plus 9. Hasilnya jadi 2 per min 2 dikali 3 plus akar 2 dikali 0 plus 9. Sehingga hasilnya jadi min 1 dikali 3 plus akar 9. Atau sama dengan min 6. Oke, thank you. Terima kasih. Silakan dipelajari ulang jika belum mengerti. Jika ada pertanyaan silakan menyerahkan pertanyaannya kepada Miss. Miss akhiri. Setelah ini silakan mengerjakan tugasnya. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.